akan diberikan sama teman-teman dari Geek Farm Junior. Alright, langsung kita menuju ke arah line of dan tapi nampaknya masih Bruno Profesor, belum ke arah Kufra. Bruno jungler dengan emblem jungler. Wah, ini kenceng banget. Ini gila sih, Ini soalnya duitnya kenceng banget nih pasti nih. dia mau ngincar objektif turtle dan turret sekaligus ya, apalagi bawa Manskui dengan Digi. Dan aku nggak tahu apakah yang bakal dia build, apakah dia bakal memilih untuk encourage salah satunya. Karena untuk dari segi attack speed juga bakal meningkat. Oke, tapi ternyata di arah mid lane dari Elzura bakal coba untuk dipocket terlebih dahulu. Sedangkan WJ kali ini dibatasi pergerakannya ketika untuk menuju ke arah satu buah orange buff yang dimiliki dari tim Geek Fam. Tapi ternyata Heist Geralt hampir saja ter-take down. Kali ini di arah full plane, almost never enough. Dan Warus masih berhasil mendapatkan satu buah Lethal Wanderer. Ya, masih aman dan bahkan aku nggak expect sih dari stay-nya bakal ngamanin ke arah sini untuk mid lane. Jadi Lunoxnya bakal bener-bener berhadapan dengan Renesmee di bagian gold lane-nya. Lilia gold lane ini powerful banget anyway. Lawan siapapun dia bakal kuat banget di laning phase-nya. Tapi itu dia. Itu untuk 1 lawan 1 sih. Oke, tapi ternyata bukan hanya itu. WJ masih bisa tergocek sedikit pergerakannya. Nggak terlalu panik. Kalau tadi Renesmee-nya ketangkap, mungkin kasusnya bakal beda, Profesor. Iya, flicker mungkin akan digunakan. Karena dia belum level 4 juga dan Givenchy sih. Aku mau ngeliat Givenchy-nya. Karena dia berhadapan dengan dua sekaligus untuk sekarang. Ziria Sigennya juga udah hadir. Bahkan dari Walrusnya juga udah mulai melakukan rotasi. Apakah dia akan main santai aja? Karena belum ada rotasi loh dari Givenchy. Biasanya 2 menit awal, Chow tuh bakal ngelakuin rotasi ke mid soalnya. Melihat kayaknya kalah di laning, menurut gua Givenchy agak sedikit terlambat dan bakal coba dipasang di depan sana. Dari first time WJ bakal coba ditumbangin dan first spot didapatkan. First spot oleh seorang Hans. Dan tentunya first spot by TikTok. Oke, dari awal sih gue ngeliat kayaknya dari teman-teman Geek Fam ini untuk Hansnya sendiri ya, dia nggak bakal terlalu banyak ke arah teamfight terlebih dahulu, fokus objektif dulu ke arah jungle-nya dan juga ke arah turtle. Mungkin di menit-menit 8 dan juga menit-menit 7 setidaknya at least sudah ada Windtalker ataupun Berserker Fury baru bisa teamfight dengan efektif. Untuk sekarang Hans cuma ngambil momentum aja. Iya, dan kali ini Renesmee-nya terpick off di arah top lane. Ternyata hilang begitu saja, namun Hansnya mengamankan satu dan Wejar terculik lagi. Ziria Sigen ngelakuin 4 stun di arah depan sana, tapi Hansnya dipukulin dong. Zirinya ya tentu akan lebih mengerikan lagi Hansnya. Kali ini split harusnya udah ready lagi. Dengan kehadiran dari Glue yang tidak henti-hentinya memberikan tekanan dengan sangat luar biasa. Manskui masih mampu menghindari satu efek immobilize dari Ziri dan masih bisa untuk mundur. Time Journey save the day. Di arah bottom lane membuat Digi masih bertahan hidup. Dan sedangkan Chow-nya melihat ada sedikit potensi di mana WJ bakal bisa di take down. Apakah Givenchy masih mau lebih? Tapi ternyata Dari Stain melakukan coverisasi yang cukup luar biasa bagus. Spray down dikeluarkan untuk Givenchy. Untuk mundur ke arah bottom lane kembali ke laningnya. Tapi WJ masih level 3, Profesor. WJ belum bisa menggigit dan tentunya yang kita bakal lihat tarikan maut dan purple buff lagi dan lagi di mana kita lihat WJ benar-benar memperlihatkan skill hook dari kemarin yang bisa kita bilang missnya tuh nggak terlalu banyak kalau kata biasanya Nimogen dihitung biasanya ya kan satu gitu. miss 2 gitu. Kalau ini sulit menghitung WJ, Profesor. Nggak kayak seolah lebih banyakan kenanya ya. Iya, lebih banyakan kenanya. Ini kalau misalkan ngeliat dari posisi awal pun masih 3 sama. Belum ada perbedaan yang signifikan banget secara segi gold aja sih paling. Karena balik lagi, Rebellion di sini dapetin banyak keuntungan, tapi di bagian top lane sana ada satu pergerakan dan WJ on point banget, targetingnya langsung dirapatkan dengan satu black juga dari Renesmee. Masih maksimum charge tapi tidak connect siapapun. Menurut gue ini masih agak sedikit kerugian untuk para pemain dari tim Rebellion karena mereka udah mengeluarkan satu buah flicker dan bahkan untungnya di sini WJ dengan emblem supportnya ya. Karena kalau tidak agak sedikit cukup lama dan bahkan dipoking kembali 4 player di atas top lane. Mereka ingin komit terhadap top lane yang dimiliki dari tim Geek Fam. Apakah mereka bakal coba untuk mempertahankan laningnya dan ternyata ada Heist Geralt melakukan baiting. Tarikan terhadap seorang Manskui tapi ternyata masih bisa diselamatkan dan ternyata hilang time journey-nya sedikit terlambat. Warus lakukan strike menuju ke arah seorang Hans Spray dari dikeluarkan retribution of point dan ternyata tidak ada sama sekali yang ditumbangkan selain Manskui sang burung kecil yang tergebok lumayan lemas di arah top lane. Yes, dan kali ini masih coba untuk standby juga dari WJ-nya. Black Shoes pun digunakan langsung ternyata terjadi bait begitu saja ke reset dari letupan damage Renesmee. Itu dia Elzura ternyata yang menjadi satu titik poin yang ditunggu oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Yes, terbiting ternyata permainan dari tim Geek Farm.
Itu Black Juice-nya ternyata bukan terlalu terburu-buru, tapi ternyata sudah dikalkulat Profesor. Dia menginjak satu bom dan meletus ke arah belakang. Bahkan ada Ziri Asigen menuju ke arah seorang Hans, tapi lihat damage terlalu sakit. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kufra, but no! Ziri Asigen, what are you doing? Seorang diri, tak ada menemani, flicker karena yang salah. Tepakan kali ini harus ditumbangkan di arah bottom lane. Hans berhasil mendapatkan poin dengan maksimal. Oke. Untuk di early kayak gini sih teman-teman dari RBL masih dibilang agak megang kontrol map Land of Dawn, apalagi di era top lane-nya dan di era bottom pun dari tadi masih Infinity War, masih belum kelar. Cuman kalau misalkan dilihat dari SDS atau sumber daya skill teman-teman ada di Geek Fam, kelihatannya lebih hemat dan juga lebih akurat dibandingkan dengan RBL yang dari tadi banyak banget flicker yang keluar tapi nggak dapat dari Lia-nya. Tambah lagi dengan Walrus yang tadi udah diving ke dalam mencoba untuk menghilangkan Digi, dapat Diginya dapat, tapi shield di arah top lane-nya masih utuh. Ini kalau makin late game makin kemakan dari segi turretnya sih sebenarnya rugi bakal lebih ke Geek Fam sih, karena mereka tuh dari segi damage dan team fight-nya ya ini bakal kemakan sama hampir keseluruhan dari Lunox dan juga Pakito. Burst-nya ini nggak bakal bisa dihindari. Paling-paling ya itu Elzura yang nahan badan atau timing dari Manskui ini benar-benar on point kayak misalkan di awal tadi di arah bottom lane. Cuma kalau misalkan timing dari time journey-nya ini benar-benar agak miss kayak di top lane, ya agak sedikit berat untuk tim fight-nya Geek Fam Junior sendiri. Walaupun ya secara gold mereka tidak terlalu jauh berbeda, tapi Hans-nya ini emang benar-benar harus ditempel banget sama Manskui. Nggak boleh dia tuh benar-benar kerasa apa ya, misah atau berada dalam jangkauan yang cukup jauh dari seorang Manskui. Oke, tergigit dari seorang Givenchy. Hulk telah dikeluarkan. Givenchy masih bisa mundur ke arah belakang. Informasi telah diberikan. Tapi ternyata kita tahu dengan adanya Chow yang berbuild tank di arah bottom lane akan sedikit sulit untuk di take down. Dan bahkan seperti Givenchy lebih memilih untuk melakukan gating defensif tetap dipaksakan. Ziri Asigen tidak mau meninggalkan satu hal yang penting. Ternyata di arah tengah Warus bakal coba di take down. One last hit meleduk ke balon hijau. Ternyata di sana Walrus harus hilang di arah tengah sungai. Bakal coba ditukar dengan satu buat turret dan ternyata malah turret dari tim Rebellion di arah top lane yang hilang, Profesor. Yes, dan kali ini lihat Givenchy-nya benar-benar ditahan di sana. Tapi itu hanya buying time saja dan Renesmee-nya benar-benar mengacak-acak apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Lihat di sini sendirian Hezgeralt, apakah dia mampu untuk bertahan? Flickernya emang masih ada, tapi kayaknya damage-nya udah mulai harus di-respect dari Hans-nya. Wow, benar-benar bukan hanya di respect dengan farmingannya cukup cepat. Bahkan lihat dengan 21.000 gold dari tim Geek Fam yang mengungguli dari tim Rebellion. One last hook, Givenchy masih survive dengan flicker ke arah belakang. Tapi ternyata bonfire dan retribution dan on point. Tyrant Red dapetin 2. Ziri Asigen pun ternyata tidak bisa ditumbangkan dengan damage yang kurang. Ditukar dengan satu buah turtle. Pertukaran Givenchy dengan turtle, is it worth it, Profesor? Nah ya ini masih worth it aja sih, nggak masalah. Karena Givenchy-nya juga sangat amat strong, dia building tank. Jadi kalau misalkan pun dia hanya menjadi bait di sini, ya emang gameplaynya seperti itu. Elzura itu emang butuh baitnya, butuh yang namanya umpan. Dan kalau seandainya nanti Elzuranya makin lebih banyak lagi punya yang namanya dari segi gold, ini akan lebih mengerikan nih coy. Iya, dan dari itemnya pun dari seorang Bruno pun sudah ngambil ke arah besok kiri juga silver item. So tendangannya ini bakal berasa banget, tapi udah ada teamfight silahkan. Langsung saja WJ-nya terjebak di depan sana Tyrant Red kena 2. Dan mungkin langsung di-follow sangat cepatnya Hezgeralt bakal ditumbangkan. Wartus juga hilang begitu saja. Elzura masih mencoba untuk bertahan. Dinaikin oleh seorang Ziri Asigen, tapi di arah belakangnya The Way of Dragon. Namun saja kena ke arah flicker. Dari Stain masih batu banget, dia nggak mau terculik begitu saja oleh seorang Givenchy. Flicker di saat yang tepat, the right place, the right time, the right moment dari seorang Kimi. Tapi ternyata Givenchy tidak mau tinggal diam, mencoba untuk melakukan cuttingisasi untuk mendapatkan satu buah turret utama. Gak bisa dibendung sama sekali. Hans, seperti kata Profesor KB dengan emblem yang sudah kita lihat, dia pengen bermain objektif, bermain dengan cepat, padat, tidak ada sedikit hambatan dan replaynya silakan Shoji. Iya, dan dilihat dari replaynya, ini teman-teman dari Geek Fam juga sudah mulai take the game juga. Dimana tadi di arah early-nya memang kelihatan banget dari Rebellion yang memegang kendali. Tapi di saat menit 8, di saat dari Hansnya sudah memegang ke arah Berserker Fury dan juga Scarlet Phantom, udah dari power spec-nya udah mulai berasa dan bahkan bisa di slow down oleh Lilia dari Renesmee, apalagi dengan adanya Ice Queen One. So, untuk sekarang kalau misalkan lihat dari jalan ninja kemenangan untuk tim teman dari Geek Fam adalah untuk keep up the tempo, jangan kasih RBL sedikit slow. Oh, Hansnya hampir saja tercolong. Ada celah kecil tapi ternyata Givenchy kali ini tertangkap.
Ziria Sigin memilih untuk turun dibandingkan untuk memaksakan egonya untuk mendapatkan satu orang Givenchy. Dan Bapak Lord yang terhormat kali ini sudah muncul ke arah lane of down di menit yang ke-10. Membuat WJ dan juga kawan-kawan harusnya agak sedikit lebih worry. Tarikan mau terhadap Elzura, terlalu overkomitisasi sepertinya. Elzura masih coba untuk bertahan, tapi ternyata Tyrant with flicker berhasil dapatkan 2. Tidak ada follow up, Elzura bakal ditumbangin. Oh my god, sayang, 1000 sayang. Kali ini momen yang sangat bagus didapatkan, tapi tidak ada follow up. Dia bisa bahkan kehilangan sebuah Lilia. Ziria Sigin di depan sana. 2 FTK tadi dikeluarkan, tapi tanpa again and again. No damage, Profesor. Yes, masih di follow up dengan cepatnya dan bahkan lihat Hansnya di shutdown. Mega kill diamankan oleh Dari Stain. Masih mau lebih dari Ziria Sigin dan lihat dia ngegendong karena Givenchy. Tapi nggak bisa berbuat banyak karena Givenchy pun harus tumbang di top lane. Sayang, 1000 sayang. Lagi dan lagi. 2 momen cantik yang diamankan oleh seorang Elzura. Tidak ada follow up damage sama sekali. Lihat, cuma tersisa Elzura di depan tadi. Dan bahkan untuk para pemain dari tim Geek Farm satu persatu ditumbangin. Makanya mungkin ini adalah komposisi roster dari, komposisi draft dari tim Geek Farm yang dilihat dari seorang WJ. Kayak gue tarik Kufranya sekalipun, dia nggak bisa follow up. Karena mid lane-nya itu bukan mid lane yang burst damage. Dia pakai Digi. Ya kan, walaupun cover. Cover walaupun time bomb-nya sakit, tapi nggak ngeburst bisa ngilangin beberapa pemain dari Rebellion secara langsung, Profesor. Trade kill-nya agak kurang adil di sini Iya. dan melihat dari Lord yang pertama nih Choji. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior? Kalau untuk sekarang dari teman-teman Geek Fam Junior sepertinya memang harus membuat momentum lagi dengan Elzuranya ditambah lagi dengan combo wave around the world dari seorang Bruno. Tapi ingat, ada WJ yang dimana WJ dari tadi selalu mendapatkan momen sama ceritanya dengan adanya Elzaura. Dimana WJ mendapatkan momen dengan hooknya tapi balik lagi damage-nya kurang. Karena yang dari tadi ditempelin oleh seorang WJ adalah dari Stain. Yang dimana dari Stain itu butuh S-Win 1, butuh Genius 1 dulu, tunggu item menu dulu baru ada damage. Oh, Dari Stain yang tertangkap di sana tershutdown oleh Renesme dan bahkan masih mau lebih di arah depan sana. Walrus mendapatkan Elzura trade kill 1-1 tapi yang bakal adil di sini enggak kayaknya. Hanya bertukar poin kill saja tapi Dari Stain yang dari tadi tidak tertangkap 12 menit akhirnya kali ini tertangkap oleh Elzura. Iya, dan melihat dari kondisinya sih sebenarnya kalau misalkan lihat dari kanan kiri dan dari statistik yang ada ya, dari tarot yang udah ada, kita bisa melihat bahwa memang ada selisih 1 di mana RBL lebih ngelit sedikit. Dan kalau misalkan kita lihat dari jalan ninja RBL bisa menang di game kali ini adalah Ziria Sigin mau nggak mau harus ngambil ke arah Hans lagi kayak di arah early gamenya. Dimana kalau misalkan dari Hans sudah keambil berarti damage utama datang cuman dari Renesme dan juga dari Givenchy yang bisa ngeciduk-ciduk ke arah belakang. Dan kalaupun memang ada Renesme, setengahnya oke, memang ada Black Shoes, tapi Black Shoes itu bisa diandelin sama WJ dengan adanya Bloody Hand dari seorang Franco. So ini bakalan jadi bisa dibilang satu-satu depth job bagi masing-masing tank ya. Ziria Sigin langsung ke lock on kepada Bruno, ditambah lagi dengan WJ yang lock on kepada Renas. Tapi sudah ada team fight Asila. Oh langsung Elf Dragon begitu saja tertangkap di depan Ziria Sigin dalam ancaman tapi ternyata masih ada split dan grab. Namun ternyata damage tidak bisa dibendung lagi. Endless Battle pun sudah dimiliki oleh seorang Hans sebagai bonusnya dari kill yang barusan. Coba dia naiknya bukan ke arah Givenchy. Asli. Itu beda kasusnya. Karena dia naiknya ke arah tank juga. Tanknya bonyok, kayak nggak masalah. Dan gue masih bisa bertahan hidup, tapi ternyata Azura, what are you doing? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Tepuk tangan dulu, Profesor. Wih, barusan ada satu momentum dan sayangnya ya itu adalah flicker juga loh. Jadi, aku nggak tahu. Ini banyak banget sword skill yang terbuang ketika Lord Flicker, pengen muncul. Tyrant Rage. Ya, Ya, tapi seharusnya sesaat lagi mungkin ada, tapi WJ sih. WJ yang harus diperhatikan, jangan sampai flickernya ready karena cuma 15 detik lagi untuk flicker dari WJ. Oke, kita lihat di depan sana WJ sudah berada di arah depan. Sebagai informasi, Lost sudah digocek, tapi ternyata lihat Spraydon tadi keluarkan. Elzura nggak punya flicker, langsung nggak gerak, tapi tunjuk ke arah belakang. Retribution masih on point, tapi tidak mau tinggal diam. WJ masih mau lebih, mengejar seorang Hans. Hans bakal coba ditunggangi dan tertangkap Hansnya. Oh my god, ini bisa menjadi bencana untuk para pemain dari tim Geek Farm. Mereka hampir saja dibalikan keadaan yang mendapatkan Lord, tapi mereka kehilangan sumber sword skill damage yang cukup besar dari tim Geek Farm Junior. Ada yang lihat tadi time journey-nya kepake nggak? Enggak.
Nggak kelihatan. Enggak, tapi mana time journey ya? Iya, itu Karena dia. Hans berhasil tertangkap dan harus tumbang 20 detik kali ini. Bakal coba untuk dimanfaatkan sepertinya. Walaupun Lordnya udah mulai muncul. Tapi wave minionnya bakal coba untuk dimanipulasi dari midnya. Mungkin bottom lane-nya bakal dilepas, tapi ini untuk di top lane. Mungkin bakal dikontes. Lihat Zira sih udah ready di arah depan. Iron Hook-nya connect begitu saja. Manskui mungkin dalam ancaman di arah depan sana. Renan Smith tapi masih punya Black Switch. Taran Race kena ke arah 3 bahkan. Tapi karena follow up damage mana Bruno-nya masih belum hidup. Bruno-nya pun baru muncul. The Way of Dragon pun on point bahkan karena Walrus. Tapi Walrus masih memiliki satu immortality. Mendapatkan El Azura. Dan bakal ditumbangkan oleh Renan Smith. Dan masih ada satu lagi time journey yang menyelamatkan hari dari seorang Hans. Akhirnya time journey menyelamatkan Hans dari tarikan maut Matching Mania. Mantap! Kali ini nggak berhasil dan itemnya silakan Choji. Iya, dan dari itemnya pun Bruno pun sudah mendapatkan item-item diperlukan untuk mendapatkan damage yang diperlukan juga. Tapi kalau misalkan kita lihat dari teman-teman RBL terlebih dahulu, kita fokuskan kepada Pakitonya. Pakitonya ngambil ke arah War X, Hunter Strike, Bloodlust X, dan juga Melvictor. So, ini adalah Pakito yang jenis gameplaynya nggak cuma dari ganking dan memberikan senam jantung, tapi dengan SDS-nya Pakito di game kali ini memang bisa diperuntukkan untuk teamfight. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari arah Kiminya udah ada Ice Queen 1, Genius 1, Blade of Despair, dan juga Divine Glaive sepertinya akan menuju ke arah antara Holy Crystal atau mungkin ke Blood Wings antara dua itu kayaknya dari Kiminya. Tapi kalau untuk masalah damage, Kimi ini udah bakal bisa ditempelin banget dengan combo beladihan dari seorang Franco. Dan kalau misalkan lihat dari Geek Fam, tadi udah ada bahas jalan ninja untuk menangan dari RBL. Kalau untuk Geek Fam sendiri, ini ada dua hal yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah penggunaan dari time journey dari Digi. Karena kenapa? Banyak banget dari crowd control yang dilakukan oleh RBL yang membuat momentum yang bisa membuat win rate RBL sangat tinggi untuk menangnya. Itu datang dari Ziria Sigen dengan split-splitnya diikuti dengan WJ dari hooknya. Jikalau dari time journey-nya ini bisa mengamankan di saat teamfight yang memang lagi intens, kebanyakan chance-nya itu bisa dimenangkan oleh Geek Fam. Oke, Zira Sigen kali ini mortality-nya sudah pecah. Hans masih malah bidang pakai terror rest di commit. Zira Sigen nggak bisa bertahan kembali, harus menunggu 40 detik dan bahkan Lord bakal muncul di 25 detik yang akan datang. Dengan adanya persentase yang bisa gue bilang dimenangkan oleh tim Geek Fam Junior dari segi jumlah, mereka kemungkinan besar akan memaksakan team fight. Dan kali ini lihat Renesmee berhasil ditarik, langsung di spray down begitu saja, masih bisa dengan time journey dilakukan pelepasan, tapi WJ yang hampir tertangkap. Dan betul saja WJ kali ini gak boleh pulang, maunya digoyang. Dua hilang, Lord muncul, tapi Warus melihat kelelah kecil di arah tengah dan di arah top lane. Walaupun mereka kehilangan Lordnya, mungkin ini akan menjadi inhibitor turret untuk tim Rebellion Sinai, Profesor. Bakal dipaksain begitu saja Walrus dan juga Haze Geralt bakal mencoba untuk memaksakan Givenchy, tapi Lordnya lihat mencoba untuk didapatkan secepat mungkin oleh Geek Fam Junior karena mereka sadar ini nggak bisa dibiarkan. Mereka udah kehilangan satu base turret di top lane. Bakal lebih rugi lagi kalau seandainya mereka tidak mendapatkan objektif apapun ketika sudah mendapatkan WJ dan juga Zira Sigen tadi. Benar, barternya setidaknya ada ya Prof ya. Walaupun Trade kill atau trade objektifnya ada, Iya. walaupun sebenarnya ya ada satu super minion di area top lane. yes, dan buat kalian semua jangan lupa untuk tonton MPL dan kita saksikan sendiri keseruannya nanti pada tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022 dan jangan lupa untuk scan barcode ya. Tuh di kanan itu. Kanan bawah tuh. Oh, barcode-nya beda ya. Keren ya, titik-titik gitu. Ya kan emang barcode banyak bentukannya. Oh, barcode banyak bentuknya. Gitu. Nggak iklan dong. Cuman dari tadi kalian notice gak sih tendangan dari Givenchy belum ada yang On make a point. play? Iya, dari tadi masih belum mendapat make a play. Seenggaknya kalau misalkan memang ada tendangan dari West Dragon, at least bisa menuju ke race. Nah, baru dibilangin langsung ada Well Free, Nah. bagus banget ke depan, tapi ternyata terkena Titan Revenge juga. Titan Revenge ke arah belakang, WJ dalam ancaman dan bahkan mencoba untuk bertahan, tapi Elzura, dia yang tergendong oleh seorang Ziria Sigen. 4 lawan 5 kali ini Iron Hook-nya miss begitu saja. Givenchy juga tidak mau terlalu overcommit karena terlalu berbahaya. Burst damage-nya gede banget Profesor KB, tapi ternyata di arah top lane sana Lord berhasil mencuri satu turret kah? No! Spray down yang cukup cepat dan bahkan damage yang besar membuat Lord lumpuh tak berdaya. Lumpuhkanlah Lord aku di arah top lane. WJ, he's looking for someone, WJ. Di belakangnya ada orang, tapi ternyata langsung digigit begitu saja Givenchy dalam ancaman, tapi ternyata mengingat dia punya Immortal. Dia sangat strong banget. sekali ditembak-tembakin, masih di time journey. Walaupun Immortalnya harus pecah, maka bakal terkomit. Nggak bisa terkomit di sini. Walaupun ada Jab dan bakal ada Horse Strike, semuanya untuk Givenchy dan Givenchy still alive. Givenchy still survive in the mid lane, membuat Geek Fam Junior tidak kehilangan satu buah anggota pun. Walaupun mereka belum mendapatkan keuntungan di barter di arah top lane, tapi ternyata Geek Fam masih bertahan dengan 5 orangnya.
Ini benar-benar keras banget Profesor KB. Dan jangan sampai ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka ada yang bisa tertangkap. Ini udah masuk ke menit 19. Fallout damage dari tim Rebellion bakal keras banget. Damage-nya dari Kimi udah gak bisa dibendung lagi. Dan kalau misalnya untuk di head to head kan 5 versus 5. Secara depan-depanan, tabrak gaming, face to face. Sorry to say ini bisa kita bilang Geek Fam kalah power offensive. Kuncinya dari ini sih, dari Digi. Kuncinya dari Digi untuk nambahin shieldnya, tapi balik lagi Hans dan juga Renasmi berarti harus berada di tempat yang memang impossible sekali untuk disentuh oleh teman-teman dari RBL. Dan kalau misalkan lihat dari matanya Joji, kekuatan RBL makin lama, makin menitnya berjalan, ini makin boros lagi SDS-nya loh. Sumber daya skillnya makin boros lagi, makin agresif lagi permainannya, bahkan tadi hanya untuk mendapatkan Givenchy aja ada Iron Hook keluarin, Faker dikeluarin, tambah lagi dengan Conceal, tambah lagi dengan adanya Maximum Charge dari segala macam dikeluarkan kepada seorang Givenchy, dan itu bisa aja menjadi malapetaka untuk teman-teman dari RBL. Oh oke, Ziria Sigen, dia mencoba untuk mengacak-acak di bagian belakangnya, langsung ada pergerakan dari Kasa Sautir belakang, Givenchy dalam ancaman, dan kali ini dia tergendong begitu saja, tapi ternyata masih ada double chip di depan sana, dan revenge tapi Hansnya tertangkap, Elzura juga dalam ancaman, terkena efek slow, lihat splaydown daripada seorang Danny Stein yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Kali ini malah Geek Fam Junior yang harus mengurungkan niat untuk mendapatkan Lord yang keempat. Mancing mania, Mantap! Hans berhasil tertangkap kali ini oleh seorang WJ. Ini benar-benar tamparan yang keras untuk tim Geek Fam. Walaupun sudah tertutup, berada di gang yang sempit, dan bahkan tetap ikan yang besar yang ditangkap oleh seorang WJ, Profesor. Wah asli sih, masih mau lagi Elzura dalam ancaman, dan kali ini dia bakal tumbang ke Tyrant Rage. Nggak cukup damage-nya, unstoppable daripada seorang Haze Geralt. Chaos Assault-nya udah terlalu broken di late game. No, ini karena mereka harus mendefense melawan 5 orang Rebellion C9 bersama dengan satu bapak Lord yang sudah di-enhance di menit 18. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Givenchy mencoba untuk mempertahankan jiwa dari Rija, tapi ternyata gak bisa. Lihat di belakang sana, mereka memberikan damage yang cukup besar. Fokus ke arah base-nya, gak peduli apapun yang terjadi. Givenchy kali ini The Wave Dragon-nya ternyata cuma bisa mengusir, dan Rebellion C9 berhasil mengamankan game yang pertama, Profesor. Oke, luar biasa sih, nggak ngerti lagi gimana caranya dari Haze Geralt Didi. Oh siapa Ya, tadi? Haze Geralt Didi. Oh Haze Geralt. Karena kan dia